Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana lakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idza radita, wa lakal hamdu ba'da ridha, wa lakal hamdu abadan abada. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumi liqa'illahi ta'ala. Thumma amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun hafizakumullah. Pemirsa TV Agara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, segenap ungkapan puji beserta syukur senantiasa kita sanjung sajikan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan karunia beserta rahmat daripadanya jua. Sampai pada bulan yang agung ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan satu amanah yang besar, ibadah yang diwajibkan kepada kita, melaksanakan ibadah siyam, qiyam, beserta berbagai macam bentuk ibadah mahdoh yang lainnya. Mudah-mudahan segala ibadah yang kita laksanakan tersebut sebagai asbab diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita ridhonya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam tidak lupa dan jemunya kita menghadiahkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang sosok yang senantiasa merindukan umatnya, seorang sosok yang senantiasa mendoakan umatnya. Kita berharap mudah-mudahan ketika kita mengucapkan salawat dan salam kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ucapan tersebut dijawab oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga memberikan keberkahan di dalam kehidupan kita di dunia ini. Dan yang paling besar adalah semoga kita berharap di akhirat kelak kita layak dan bisa bertemu dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sembari menerima syafaatil uzma daripada baginda insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa TV Agara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis qudsi tersebut berbunyi, kullu amal ibni adam lahu illa saum fa innahu li wa ana ajzi bih. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengucapkan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hati baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang puasa yang kita laksanakan ini. Kata Allah dalam firman-Nya melalui hadis qudsi tersebut, semua amalan yang dilakukan oleh manusia, semua ibadah yang dilakukan oleh Bani Adam, pahalanya akan diberikan kepada hamba tersebut. Illa saum, melainkan ibadah puasa. Fa innahu li, sesungguhnya ibadah puasa tersebut khusus untukku, wa ana ajzi bih, dan aku yang akan kelak memberikan ganjaran yang sesuai seperti apa yang dilakukan oleh hambaku itu. Kaum muslimin, pemirsa TV Agara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui hadis yang ringkas dan padat ini kita bisa mengambil kesimpulan dan pelajaran yang sangat besar bahwa sesungguhnya ada ibadah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang sifatnya privat, sifatnya rahasia, di mana ibadah tersebut tidak diketahui dan tidak diberikan informasi tentang lipat ganda pahalanya, bagaimana ukuran pahala yang dijanjikan. Sementara ibadah puasa yang kita laksanakan adalah antara ibadah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kabar gembira kepada siapa yang melakukannya, yaitu kabar tentang surprise, bagaimana besar imbalan atau ganjaran yang akan diberikan olehnya kelak di hari kiamat. Oleh karena itu, sikap kita sebagai umat Islam ketika kita menjalankan ibadah yang mulia ini, ketika kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa di bulan Ramadan, yang mana ibadah ini telah diwajibkan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam
kepada kita orang-orang yang beriman diseru oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ibadah yang mulia ini. Maka lakukanlah dengan kesungguhan. Apa yang kita laksanakan pada hari ini akan kita tuai kelak ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yunadi munadin yaumal ba'tsi." Kelak di hari kiamat ada suara yang menyeru. Suara tersebut menyeru kepada orang-orang yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Man ajruhu 'ala Allah falyadkhulil jannah. Siapa saja yang pahalanya khusus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka silahkanlah masuk surga. Falyuqbil as-sabirun was-shaimun wal 'afina 'anin nas. Ketika itu bangunlah tiga kelompok manusia yang besar. Pertama, orang-orang yang bersabar daripada apa yang diberikan ujian beserta musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berdiri orang-orang yang senantiasa melaksanakan ibadah puasa. Dan yang ketiga, berdiri orang-orang yang memaafkan orang Islam, memaafkan orang lain ketika mereka hidup di dunia dulu. Kaum muslimin pemirsa TV Agara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari tiga golongan yang besar ini, kita bisa melihat dan menyaksikan bahwa sesungguhnya bagaimana orang yang berpuasa, bagaimana orang yang sabar, bagaimana orang-orang yang mampu memaafkan orang lain mendapat keistimewaan khusus daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka mendapatkan hadiah khusus daripada Allah Subhanahu wa taala berupa pahala yang besar, dan pahala ini tidak akan berkurang walau bagaimanapun dan apapun yang terjadi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu kadang-kadang kita pernah dan sering mendengar bahwa sekelompok manusia kelak di hari kiamat, mereka ada yang digelar sebagai orang-orang yang bangkrut. Orang yang ketika beramal di dunia dengan amalan yang soleh, kemudian ketika muncul hari kiamat, muncul hari hisab, sebahagian daripada golongan tersebut mendapat kerugian atau pengurangan daripada nilai ibadah dan pahala mereka. Akan tetapi kepada orang-orang yang melaksanakan puasa, orang-orang yang sabar, orang-orang yang mampu memaafkan orang lain, pahala mereka sama sekali tidak terguris sedikit pun. Kenapa? Karena pahala mereka langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin pemirsa TV Agara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa mengajarkan kita untuk bersabar. Puasa juga mengajarkan kita untuk mencari dan mendalami nilai-nilai yang murni, dan untuk kita praktekkan nilai tersebut di dalam kehidupan kita, bahwa ibadah yang kita laksanakan tersebut menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, juga mampu berperan untuk menyamakan dan menghubungkan kita kepada sesama manusia ketika kita hidup di dunia ini. Oleh sebab itu, sebagai penutup untuk kultum yang amat singkat dan berkah ini, mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua. Ada dalam satu riwayat dikatakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama para sahabat di dalam masjid, tiba-tiba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yatla alaikumul an rajulun min ahlil jannah." Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya, akan datang nanti sebentar lagi seorang laki-laki daripada ahli surga. Dia adalah calon penghuni surga. Para sahabat menyaksikan dan masuk seorang lelaki Ansor dengan janggut yang masih basah dengan bekas air wudhunya, dengan sendal yang masih ditentengnya. Ketika masuk, beliau langsung melakukan ibadah sholat. Kemudian di hari yang kedua, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan nada yang sama, sampai 3 kali diucap oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Yatla alaikumul an rajulun min ahlil jannah." Akan datang kepada kalian nanti seorang laki-laki yang dimana dia adalah termasuk ahli yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. 3 kali ucapan tersebut dikatakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan yang masuk adalah laki-laki yang sama. Seorang sahabat bernama Abdullah bin Amr bin Al-As, karena penasaran, ingin mencari tahu apa sih sebenarnya
keistimewaan yang dimiliki oleh laki-laki tadi, sehingga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan beliau adalah calon penghuni surga, dijanjikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam akan memasuki surganya bukan sekali, bukan 2 kali, tapi 3 kali. Karena penasaran, laki-laki Abdullah bin Amr bin As tadi mencoba untuk mengoreksi, mencoba untuk mengorek apa sih amalannya. Maka dicarilah cara supaya bertemu dengan laki-laki tadi. Dibuatlah satu helah. Dia bertamu kepada lelaki Ansor tadi. Dengan helah dia mengatakan, wahai tuan rumah, saya ingin bertamu di rumah Anda karena saya telah bersumpah kepada ayah saya tidak akan pulang ke rumah selama 3 hari. Laki-laki Ansor tadi menjawab dengan jawaban yang sederhana, silahkan. Sebagai tamu diberikan fasilitas dan pelayanan yang sempurna. Bermalam di situ malam yang pertama, Abdullah bin Amr bin As memperhatikan apa yang dilakukan laki-laki Ansor tadi. Malam pertama tidak ada qiyam, tidak ada zikir, tidak ada tilawah. Berlalu malam pertama tadi, Abdullah bin Amr bin As merasa agak kecewa. Dia tidak menemukan amalan khusus yang dilakukan oleh laki-laki tadi. Pada malam yang kedua juga sama. Diperhatikan apa yang dilakukan oleh laki-laki Ansor tadi pada malam yang selanjutnya. Ternyata sama. Harapannya hampa. Sampai malam yang ketiga juga, Abdullah bin Amr bin Al-As tidak menemukan keistimewaan di dalam ibadah yang dilakukan oleh laki-laki Ansor tadi. Sebagaimana orang biasa dia lakukan. Ketika hendak tidur dia baca doa, ketika waktu subuh dia bangun, selesai melaksanakan ibadah salat fardu subuh, tidak ada tahajud, tidak ada tilawah, dan tidak ada kalimat-kalimat zikir yang diucapkan di malam itu. Karena penasaran, Abdullah bin Amr bin Al-As ingin pulang saja, pamitan kepada tuan rumah. Sebelum pulang, dia mengutarakan isi hati yang sebenarnya. Dia ceritakan sebenarnya apa yang terjadi. Apa yang diucapkan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As, kata beliau, mohon maaf tuan rumah, sesungguhnya saya datang kemari ini bukan tujuan saya sebagaimana yang saya ucapkan sebelumnya. Saya dengan orang tua saya baik-baik saja. Sebenarnya saya hanya ingin melihat amalan apa yang Anda lakukan, sehingga baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Anda sebagai calon penghuni surga. Rasul mengatakan itu sebanyak 3 kali. Oleh sebab itu saya penasaran. Kata laki-laki Ansor tadi, sebenarnya amalan khusus saya tidak ada. Hanya saja satu yang selalu saya lakukan sebelum saya tidur. Apa itu, wahai laki-laki Ansor? Kata Abdullah bin Amr bin Al-As. Kata beliau, sebelum setiap kali saya berbaring di atas tempat tidur saya, selalu saya lapangkan hati saya kosongkan hati saya maafkan setiap siapa saja yang menghasut saya, yang menzalimi saya, dan mengambil hak saya. Maka dengan itu saya memiliki salamatus sadar, hati saya lega, hati saya lapang. Mungkin dengan sebab ini baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan hal tersebut. Kaum muslimin wal muslimat pemirsa TV Agara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terbukti bahwa sesungguhnya orang yang konsisten komitmen melakukan ibadah puasa, orang yang salamatus sadr, memiliki kelapangan dada, memberikan kemaafan kepada orang lain, adalah di antara orang-orang yang kelak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ganjaran yang besar, pahala yang besar ketika pembahagian, ketika penganugerahan amal ibadah atau hasil daripada apa yang kita laksanakan di dunia ini, sehingga tidak tergores sedikit pun, tidak tersisa sedikit pun apa yang kita lakukan di dunia ini, semua akan kita peroleh dengan sebaik-baiknya. Oleh sebab itu, marilah kita perbaiki senantiasa kualitas ibadah yang kita lakukan di siang hari di Ramadan ini, dan senantiasa juga kita lapangkan dada kita beri kemaafan kepada orang yang kita cintai, kepada siapapun yang senantiasa mungkin melihat dan memperhatikan tingkah laku kita dari dunia nyata kita, dari media sosial kita, dan dari apapun jua sumbernya. Mudah-mudahan ketika kita mampu mengaplikasikan hal tersebut, kita akan diberikan ganjaran yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kelak
kita akan termasuk daripada orang yang al-aidin wal faizin, orang yang kembali ke dalam fitrahnya dan orang yang sukses dalam kehidupan dunia wal akhirahnya. Demikian kultum yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.